Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taufiquna illa billahil aliyil azim. As'alullaha al-aziz an yaj'alana minal mukhlishina fi ibadatihi wa yaj'alana minal muslimina al-mutasabbitina ila jannatillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah yang memberikan kepada kita ketentraman, kedamaian, sehingga kita mudah untuk beribadah di dunia ini, beribadah di negeri kita tercinta ini, beribadah dengan tentram, dengan damai. Tidak ada gangguan sedikit pun, tidak ada peperangan sedikit pun, tidak ada disuruh kata jihad sedikit pun di negara kita ini. Kenapa? Karena negara kita adalah negara yang tentram, sehingga mudah bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada larangan sedikit pun dari kaum kufar, dari kaum musyrikin, sehingga semua wasilah, semua masjid-masjid mudah bagi kita untuk memasukinya. Tidak ada pengeboman sedikit pun. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan, barang siapa yang bersyukur maka akan kutambahkan nikmatnya. Barang siapa yang kufur maka aku memiliki azab yang sangat pedih. Apabila kita bersyukur terhadap negara kita ini, bersyukur dengan ketentraman dan kedamaian, insya Allah semoga Allah merahmati dan memberikan kita ketentraman hingga menemui ajal kita semua. Dan salawat dan salam untuk Nabi SAW, ialah yang memberikan kepada kita dengan wasilah beliau hidayah Islam, dengan wasilah beliau hidayah keimanan, sehingga hingga sekarang dan ajal datang kita insya Allah semoga menjadi orang istiqomah hingga akhir kehidupan kita ini. Akhir-akhir ini telah muncul berita yang sangat terpopuler, berita yang masyhur, yaitu tentang Palestina. Negara Palestina adalah negara kaum muslimin yang dari dulunya telah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang telah ditaklukkan oleh sang khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Hanya saja ketika mulai pada tahun sebelumnya, tahun-tahun yang sudah lama, kaum Yahudi telah memasuki Palestina dengan menjajahnya. Pada tahun 1936 tentara Palestina menerima kaum Yahudi dengan biasa saja, tidak ada menyerang mereka, menerima mereka dengan baik. Namun ketika mulai tinggal sudah lama, mereka mulai menjajah negara Palestina sedikit demi sedikit, sehingga hanya tersisa sedikit saja sekarang ini. Oleh karena itu tergeraklah hati-hati kaum muslimin, tergeraklah hati-hati seluruh kita, baik itu kaum muslimin maupun selain kaum muslimin juga, dengan respektif, dengan pandangan yang sangat memuaskan, sangat objektif terhadap negara Palestina, yaitu pandangan bahwasanya negara Palestina adalah negara yang terzolimin oleh kaum Yahudi. Jihad merupakan kewajiban kaum muslimin. Kaum muslimin memiliki hubungan yang sangat erat dengan jihad. Kaum Palestina yang telah terjajah, sehingga tergerak hati kaum muslimin untuk berjihad, untuk meluangkan waktu mereka demi negara Palestina, demi rakyat yang terjajah, demi rakyat yang terzolimin di sana, yang sudah dibakar hidup-hidup, yang sudah dibom, yang sudah dibunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, infiru khifafan wa siqala, berjihadlah kalian, baik kalian dalam keadaan rasa ringan, dalam keadaan senang, maupun dalam keadaan sikola, dalam keadaan rasa berat, dalam keadaan rasa tidak enak. Wajib bagi kita untuk berjihad, baik itu dalam merasa ringan maupun dalam merasa berat.
wajahidu fi sabilil wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian, berinfaklah kepada mereka, berinfaklah untuk mereka yang terjajahi, yang terzolimi, berinfaklah, luangkanlah harta kalian demi mereka, demi kebaikan mereka. Wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian, yaitu dengan jiwa kita sendiri. Kita pergi ke sana setelah memenuhi beberapa syarat tentunya. Setelah kita beriman dengan sesungguhnya, kita berjihad, kita meluangkan waktu untuk pergi ke sana. Atau setidaknya kita mengirimkan doa untuk mereka, doa kebaikan, doa keselamatan, afiah untuk mereka semua. Fi sabilillah, itu semua kita lakukan karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta, dengan jiwa, yang penting itu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua adalah kebaikan untuk kalian apabila kalian mengetahui. Hal itu merupakan sebuah kebaikan. Hal itu merupakan sebuah fadilah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang lunak hatinya untuk membantu mereka. Namun jihad yang dimaksud di sini adalah jihad setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang setelah kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Betapa banyak kaum muslimin yang menginginkan jihad, namun hanya saja mereka melupakan apa? Melupakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melupakan sholat 5 waktu. Bahkan mereka tidak sholat 5 waktu. Baik itu di rumah, setidaknya di rumah lah. Baik itu di rumah maupun masjid. Mereka melupakan sholat Jumat. Padahal hati mereka tergerak untuk berjihad ke sana. Hanya saja perlu dicatat dalam poin ini, yaitu hendaklah kita beriman dahulu sebelum kita berjihad ke sana. Jihad kalau secara bahasa Arab itu adalah artinya al-masyaqqah, yaitu kesusahan. Mengapa? Karena jihad ini adalah susah untuk kita lakukan, susah untuk kita gerakkan, susah untuk kita kesana. Berat hati kita untuk meninggalkan istri dan anak-anak. Itu ya. Jihad secara syar'i adalah yaitu apabila kita memerangi kaum kufar setelah mereka kita suruh bayar jizyah, atau setelah kita suruh mereka masuk Islam. Apabila kita suruh mereka masuk Islam, kita perintahkan, kita ajak mereka masuk Islam, namun mereka tidak mau, lalu kita suruh mereka untuk membayar jizyah atau pajak dalam bahasa kita, namun mereka tidak mau, maka ini wajib kita perangi. Maka ini bukan dari kaum kafir yang muahadah, kaum kafir yang dipenuhi untuk perjanjian, bukan. Namun ini kaum kafir yang harus diperangi. Seperti kaum Yahudi yang menjajah Palestina. Ini wajib bagi kita untuk memerangi mereka. Kalau kita tidak bisa, dengan doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Ini adalah ayat bagi kita yang sangat berat hati untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berat hati, kita merasa sedih meninggalkan keluarga dan anak-anak kita. Ini Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dalam firman-Nya, "Wahai orang-orang beriman, apakah kalian ingin kutunjukkan bagaimana bisnis atau perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih?" Kita mengetahui bisnis itu sangatlah menguntungkan bagi kita semua. Bisnis dunia kita mendapatkan uang, kita mendapatkan keuntungan yang sangat banyak sehingga kita menjadi sukses. Namun berbeda lagi dengan bisnis yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah bisnis atau perdagangan yang menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Pertama, kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada Rasulnya. Ini syarat pertama. Kedua, kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kalian ataupun dengan jiwa-jiwa kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memenuhi 2 syarat dahulu. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yaitu berjihad. Sebelum kita berjihad, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita harus sholat 5 waktu tepat waktu. Kita harus sholat 5 waktu di masjid atau setia di rumah. Kita harus memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita semua lakukan itu, barulah kita boleh berjihad kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua adalah kebaikan untuk kalian apabila kalian mengetahui semua ini. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar khalid wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Apa sebabnya? Yaitu apa hasilnya? Apa hasil dari bisnis tersebut? Apakah hanya sekedar uang? Tidak. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin, dan akan memasukkan kalian di dalam surganya. Tajri min tahtiyal anhar, di bawah tapaknya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan kalian akan mendapatkan tempat tinggal yang sangat bagus, yang sangat baik di surga Adn, surga yang bernama Adn. Dzalikal fawzul 'azim, itu adalah kemenangan yang sangat memuaskan, kemenangan yang sangat hakiki, kemenangan yang sangat menguntungkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, sebelum kita berjihad, kita harus beriman dengan sungguh-sungguh. Beriman dengan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Ia pernah mengatakan, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amal apakah yang paling afdal? Apakah Nabi SAW menyebut dengan berjihad di jalan Allah dahulu? Tidak. Nabi SAW menyebutkan imanun billahi wa rasulih. Pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya. Dia menjawab, "Qala summa." Kemudian apa? Lalu Nabi SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya sebelum kita berjihad, kita harus beriman bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan, summa madza? Qala hajjun mabrur. Ia menanyakan, kemudian apa lagi? Lalu Nabi SAW bersabda, haji yang diterima. Dalam hadis, Nabi SAW pernah bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ribatu yaumin, berjaga-jaga di malam hari, berjaga-jaga penuh seharian di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, dunia dan seisinya kalah dengan berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalah dengan berjaga di fisabilillah. Bayangkan semua itu. Wa maudi'u sauti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Dan apabila cambuk kalian yang didapat di surga itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Dalam artian, apabila senjata kalian angkat untuk memerangi kaum kufar, untuk menegakkan i'la'an li kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa rauhatu yaruha al-'abdu awil ghadwatu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Apabila ada seorang hamba, ia pergi di pagi harinya atau ia pergi di sore harinya, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan luas lingkupnya bumi, luas lingkupnya dunia ini, luas seluruh dunia, lebih jauh, lebih kalah dibandingkan daripada seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada terbatas waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, di negara kita, terutama di Palestina sana yang sedang terjajah. Amin ya rabbal alamin. Semoga mereka semua terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka kokoh di atas agama mereka, walaupun mereka di atas kesusahan dan kepayahan yang mereka hadapi selama ini. Dan kita selalu bersama mereka, baik itu dari harta-harta yang telah kita infakkan maupun dari doa-doa yang kita kirimkan mereka setidaknya.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.